Tapi bagaimana kalau pada kenyataannya orang Islam itu masih berseru-seru berdoa pada orang yang telah mati? Bagaimana? Siapa itu? Sesatlah dia. Ya termasuklah Kak Rifa. Kapan saya berdoa apa orang mati? Anda kok nuduh-nuduh saya? Emang Anda pernah lihat saya berdoa? Jadi saya nggak sukanya kalau udah kayak gini nih ya teman-teman ya. Guys, brother, kalau saya respect kepada Anda, minimal kalau Anda ngomong tuh yang ngerti lah. Emang Jadi Mbak ini menyimpulkan sendiri gitu bahwa Yesus, karena Yesus bukan, tunduk pada ini Bapa. secara akademis, Dek. Ini secara esensi. Kamu ngerti esensi nggak? Secara hakikat, secara makna sebenar-benarnya. Makna Islam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, bertauhid dan mengajarkan kebenaran dari Tuhan yang esa. Mereka Muslim, yaitu Yesus. Ya, Kan berarti gitu itu- secara esensi. Berarti kesimpulan Anda Allah itu artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Ya Allah, bukan Allah SWT-nya orang Islam ya itu. Iya, Allah dalam bahasa kami Ibrani itu advent- artinya sumpah serapah, Dek. Oke Kak, dan kami advent kan yang disalib itu adalah Yesus ya. Menurut Terus kalau kamu? orang Islam kan katanya yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Bukan. orang yang diserupakan. Terus Betul. orang Islam jawabnya nanti siapa yang diserupakan, kalau ditanya jawabnya nggak dijelaskan. Memang nggak dijelaskan. Hal sebesar itu masa nggak dijelaskan sih? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, iya, soalnya pengikutnya masih sedikit, akun baru. Pernah naik ke komang saya nggak? Saya kasih toleransi lah. Tapi kalau menghujat saya turunkan ya. Kalau mulai menghujat, tantrum, nggak bisa dikendalikan, saya turunkan ya. Boleh. Oke. Ini tempat Uni Rifa menginjili, ya, mendakwahi, menginjili, menjadi ibu gembala yang baik buat teman-teman Kristen dan teman-teman non-Muslim lainnya. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya untuk belajar dan mengajarkan kembali di Komal-Komal secara gratis tanpa persepuluhan. Saudariku Avocado boleh di sini bertanya atau diskusi. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau mau memberikan informasi silakan. Mau bertanya atau ditanya. Ini saya toleransi sekali ya. Nanti kalau naik ke Komal saya harus buka cam ya. Boleh ditanya. Mau ditanya atau mau bertanya?
Boleh ditanya? Oh, mau ditanya? Boleh. Oh, mantap ini. Oke, avocado. Kenapa Bible dikatakan suci? Alasannya apa? Karena itu kitab pedoman agama, pedoman Kristen. Pedoman Kristen. Jadi kalau ada buku biologi pedoman orang Hindu, maka jadi kitab suci. Sama Bukan. kitab suci. Karena kan ini mengenai keyakinan. Iya, kan definisi kitab suci adalah pedoman. Maka setiap kitab yang dijadikan pedoman beragama itu kitab suci. Berarti kamu mengimani kitab suci itu banyak. Oh, enggak. Nah, jadi Masih apa dong? Di dalam pelajaran juga kan dipelajari kitab suci agama-agama. Iya, jadi gini, Kita kan punya kitab suci. Kristen mengklaim Bible suci, saya mengklaim Al-Quran suci. Kalau ditanya ke saya bisa jawab. Saya kan tanya sama kamu percaya Bible suci kan? Alasannya apa? Kalau ditanya ke saya bisa jawab. Contoh saya jawabnya gini, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Yang pertama itu perkataan Tuhan, semua tidak bercampur dengan perkataan manusia dan surat-surat orang lain. Yang kedua, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, tidak ada distorsi. Yang ketiga, tidak bisa ditiru. Yang keempat, menjadi petunjuk untuk aspek hidup masyarakat, bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana bersosialisasi, menjadi sumber aturan. Nah, itu baru suci itu. Karena tidak ada buku yang seperti itu di dunia ini kecuali Al-Quran yang lengkap paketnya begitu. Nah, kalau Bible itu apa yang membuat dia spesial? Kenapa dia bisa dikatakan suci? Kalau dia tidak bisa dikatakan spesial, tidak bisa dikatakan suci, maksudnya tidak ada yang membedakan dia dengan buku-buku lainnya. Ya, contoh gini nih. Ya kalau sama, bahkan mungkin lebih hebat buku ini, jelas siapa penulisnya, ada daftar pusakanya. Nah, Bible bahkan tidak selevel dengan buku karangan manusia ini. Maka apa alasan Bible dikatakan suci, adindaku? Karena di Alkitab itu berisi firman Tuhan, firman Allah. Jadi kalau misalkannya buku ini termaktub di dalamnya Matius 1 ayat 1, sudah bisa dikatakan suci buku ini. Bukan, itu kan buatan manusia. Bible kan juga buatan manusia, ditulis oleh Lukas, Matius, Markus. Iya, iya, tapi kan yang buku yang Mbak pegang itu kan ciptaan dari akal manusia. Kan dari Bible juga pengetahuan begitu. manusia. Bible juga, Lukas pasal 1 ayat 1, coba kamu baca. Itu kan hasil penyelidikan Lukas. Kan definisi, kita kembali ke definisi. Definisi kitab suci menurut Adinda adalah buku yang di dalamnya termuat firman Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab ini, buku manusia ini dituliskan di dalamnya Matius 1 ayat 1, bisa nggak buku ini dikatakan firman Tuhan? Tidak. Atau kitab suci? Ya sudah. Kalau gitu Bible juga begitu, nggak bisa dikatakan suci. Oh, bukan. Jadi emangnya Al-Quran dibuat oleh siapa? Al-Quran itu tidak dibuat. Al-Quran itu diturunkan berupa wahyu. Kemudian setelah wahyu itu diturunkan berupa lafazan, diperdengarkan kepada sahabat, dihafal, baru dituliskan ke mushaf. Maka ini yang dipegang oleh umat Islam itu mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dari... Oh iya, kalau yang kitab Al-Quran dituliskan. Ya sama dong, sama. Bible juga Beda. seperti itu. Beda, sister. Al-Quran itu wahyu yang dituliskan. Kalau Bible itu adalah karangan manusia yang dituliskan. Kenapa Anda Hasilnya. katakan itu karangan? Buka, makanya saya suruh tadi buka Lukas pasal 1 ayat 1. Mungkin saya kasih ayatnya deh, datanya deh ya. Mujik nih. Bisa di mute dulu saudariku, di mute dulu. Rame banget di situ, Dek. Ini, Dek. Coba baca ini, Dek. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lalu kita lihat ayat keduanya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Maka karena itu, kata Lukas nih, setelah aku menyelidiki, ini hasil penyelidikan nih,
Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi ini adalah hasil karangan dan hasil penyelidikan manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Makanya nggak bisa dikatakan kitab suci, karena kitab suci itu wahyu dari Tuhan kan, informasi dari Tuhan. Kalau itu kan informasi dari penyelidikan. Avocado, Ya, ada ya tanggapan? Ada tanggapan deh. Ada tanggapan deh. itu kan dikatakan banyak orang telah berusaha menyusun seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Iya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku memutuskan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat tahu segala sesuatu. Sungguh benar. Nah, ya itulah tadi dia setelah hasil penyelidikannya. Berarti bukan dapat informasi dari Tuhan, tapi hasil dari penyelidikan. Bukan. Jadi yang menulis kitab-kitab Berdasarkan itu dia pasti ap- sudah baca deh, Dek, tenang deh. dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah kalau dia- diberi pewahyuan kepada mereka. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus, kenapa dia harus menyelidiki lagi? Gimana itu? Dia bilang tuh, karena itu setelah aku menyelidiki, punya selidik, jadilah kitab suci. Si. Diselidiki jadi kitab suci. Itu Adinda. Di situ dia itu berusaha meyakinkan tentang kebenaran. Nggak, pertanyaannya tadi tuh cuman itu aja tadi. Apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Anda bilang itu firman Tuhan. Saya jawab, kalau ada kitab firman Matius, tulisan Matius di dalam sebuah buku dituliskan di situ, apakah bisa itu dikatakan kitab suci? Enggak, kata Anda kan. Ya, kalau gitu Bible tidak bisa dikatakan suci, karena kan kitab itu bercampur dengan surat-surat Paulus, dengan karangan manusia. Nah, makanya saya minta satu spesifikasi alasan Bible dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan mengatakan dia kitab suci, kenapa dikatakan suci? Alasannya aja kan nggak ada. Kan gitu. Kalau alasannya nggak ada, kenapa dikatakan suci gitu loh. Itu kayak memaksakan sebuah kitab yang nggak suci dikatakan suci, ngerti nggak? Kalau dia nggak cantik, ngapain dikatain cantik? Ya jelek aja gitu. Kayak dipaksain gitu. Jadi mengenai judul topik Mbak ini Yesus Islam, kenapa judul topiknya seperti itu? Karena Yesus itu aslam, tunduk kepada Bapa, salim, suci, salam, damai dan sejahtera dan selamat. Maka itu artinya Muslim, Islam. Kecuali Anda bilang dia pemberontak, dia nggak suci, dia nggak tunduk sama Bapa. Ya udah, nggak apa-apa. Bagi saya secara esensi Yesus itu Islam. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Bapa, dia damai sejahtera, dia selamat, dia suci. Karena kata aslam dari kata salim, aslam, dan salam. Aslam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi aslam kenapa jadi Islam? Ya, aslam itu kan asal katanya. Semua kata kan ada asalnya. Kayak memakan dari kata makan, kayak membelanjakan dari kata belanja. Jadi Mbak ini menyimpulkan sendiri gitu bahwa Yesus, karena Yesus Bukan, tunduk ini kepada secara akademis, Dek. Ini secara esensi. Kamu ngerti esensi nggak? Secara hakikat, secara makna sebenar-benarnya. Makna aslam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, bertauhid, dan mengajarkan kebenaran dari Tuhan yang esa. Mereka Muslim, yaitu Yesus. Ya, Kan berarti gitu itu- secara esensi. Berarti kesimpulan Anda sendiri Yesus Islam. Loh, berdasarkan penelitian pembelajaran saya, Dek. Kalau mau membantah ya bantah, kalau nggak terbantahkan berarti benar.
kebenaran, informasi yang tak terbantahkan, informasi yang bisa dibuktikan itu adalah kebenaran, Dek. Coba baca teori kebenaran. Kebenaran korespondens, kebenaran secara koherens. Koheren nggak yang saya katakan dengan sikap Yesus? Koheren. Berarti Yesus itu Muslim, dia tidak mengenal Kristen karena dia tidak beragama Kristen, dia nggak tahu Kristen, nggak ngajarin Kristen juga. Tapi ini Yesus anak Maria loh ya, bukan Yesus yang digantung mati di tiang salib ya, Dek. Ini Yesus anak, bukan Yesus yang terkutuk mati di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Tapi ini Yesus panggilan plesetan dari Isowa atau Isou yang dipanggil Yesus dalam bahasa Yunaninya. Dia nggak kenal kata Yesus karena dia taunya namanya adalah Isou dalam bahasa Syriak, Suryani, Aramaik, Masaha, atau dalam bahasa dialek bahasa Arabnya Isa Al-Masih, dalam bahasa Ibrani Yeshua Mashiach. Itu kan di agama Islam. Bukan, Bahwa itu ada secara Nabi linguistik. Iya, kalau di Islam iya Nabi Isa. Tapi anak Maria dalam kitab Anda, dia itu bukan berbahasa Yunani. Yesus itu kan bahasa Yunani. Dia itu berbahasa Aramaik. Jadi namanya adalah Iswa Masaha. Iswa Masaha, Suryani. Ya, jadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Dialeknya hampir sama. Aba, abi, ukhta, ukhti, ya kan? Ibrahim, Abraham, Berarti, namanya bahasa ya, serumpun. berarti kalau tadi Mbak katakan berbeda dengan di Quran dan di Alkitab, ya berarti jangan disamakan Isa dengan Yesus, itu tidak bisa disamakan. Iya, memang nggak sama. Yesus yang Anda sembah beda dengan Nabi Isa atau Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengajarkan Kristen di luar Bani Israel, tapi mengajarkan ajaran Di orang. dalam Al-Quran ada kata Yesus kah? Yesus itu bukan nama anak Maria. Yesus itu panggilan bahasa Yunaninya, Dek. Dalam bahasa Suryani, bahasa ini juga nggak pakai Yesus. Asli namanya kan dalam bahasa dialek Aramaiknya kan Isowa. Dalam dialek Arabnya Isa, sama, dia dekat. Bahasa Ibraninya Yeshua. Jadi kenapa Jadi dia- topik Anda tidak mengatakan Isa? Kenapa mengambil kata Yesus? Ya kan Yesus itu plesetan dari nama Isowa, dari bahasa Yunani. Kayak gini nih, kamu tahu nggak? Misalkannya nama orang dari Rifa, karena di Yunani orang pakai us diganti jadi Rifus. Ya saya merujuk kepada orang yang diganti ini, yang mana? Yang anak Maria yang mengajarkan kebenaran. Bukannya mati terkutuk di tiang salib ya, Dek, beda ya. Kalau yang mati terkutuk di tiang salib itu tuh bukan Nabi Isa tuh orang yang diserupakan tuh, yang mengajarkan untuk menyembah kepada apa, yang mengajarkan Memangnya siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Yesus. Masa nggak tahu? Iya, dalilnya di Galatia pasal 3:13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Nih aku tunjukin dalilnya ya. Buka Galatia pasal 3 ayat 13, Adik. Yesus di situ terkutuk kayak malin kundang. Nih ya. Yesus terkutuk. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Ya. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, bahkan dia adalah kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung, yang digantung pada kayu salib. Tuh, Yesus terkutuk, Yesus Tuhan terkutuk, Yesus Tuhan yang terkutuk. Galatia 3 ya. Ya, Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Terkutuklah waang malin kundang. Waang jadi batu terkutuk. Di situ bukan dimaksudkan bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, Terus? jadi Yesus itu yang tidak berdosa itu kan seharusnya manusia ini kan sangat berdosa. Nah, jadi Allah yang begitu maha penyayang, jadi dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia kirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia. Jadi Tuhan Yesus yang mengambil alih tempat manusia, jadi dia menanggung kutuk tersebut, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus
dosa manusia. Jadi dengan dia mengambil ahli, dia rela menanggung dosa manusia itu. Nah, itulah dia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Oke, jadi menurut Bukan maksudnya Iya. Yesus itu dia terkutuk, bukan. Jadi dia yang mengambil alih, seharusnya kutuk tersebut untuk manusia, tetapi Oh gitu, karena- benar-benar saya paham. Jadi maksudnya sebenarnya dia tidak pantas terkutuk, Iya. terkutuk itu, tapi dia terkutuk. dia mengambil alih karena dia rela. Iya. Dia rela Ini kan untuk sama kayak gini nih. menyelamatkan dosa Ini lebih ngeri manusia. lagi nih. Ini lebih ngeri lagi nih ya. Kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia terkutuk, masih oke lah ya. Karena wajar lah dia terkutuk karena dia berdosa. Tapi ada orang baik yang nggak pantas terkutuk dikatakan terkutuk, itu kurang ajar banget nggak sih? Nah, itulah Wajar banget. hebatnya. Itulah maha kasihnya Tuhan kami. Hah? Tunggu, Dia tidak maha mau- kasih. Bentar. Dia tidak mau. Bentar, diletak. Bentar, Dia saya nggak sangat ngerti nih. ingin menyelamatkan manusia Bentar, Dek, dari Dek. dosa. Dek, bentar, Dek. Maka Dek, diam dulu, Dek. Ya ampun. Dek, kalau ada orang bangga karena kalah, dia misalkannya lomba nih, lomba naik motor nih, terus dia kalah misalkannya. Dia bangga karena dia kalah. Hore, hebat, saya kalah. Itu sama kayak gitu. Apa hebatnya Tuhan yang terkutuk? Sebenarnya dia nggak layak terkutuk, tapi terkutuk, lalu dikatakan hebat. Maksud definisi hebat itu gimana sih, Dek? Nah, yang saya tanya tuh gini, ketika ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang terkutuk ini? Coba jawab dulu aja. Nggak usah ngejelasin yang lain-lain dulu. Kamu lebih keji lagi loh kamu itu, ketika kamu bilang dia tidak berdosa, dia nggak pantas dikutuk, tapi dia terkutuk. Ini seolah-olah orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang lain. Udahlah, ini Tuhan yang nggak adil, ini jahat banget loh. Kalau dia memang layak terkutuk, dikutuk, itu normal, itu setimpal. Tapi ada orang yang tidak layak terkutuk, jadi terkutuk gara-gara orang terkutuk. Ini agama terkutuk jadinya gitu. Iya nggak? Kalau ada Tuhan yang menjadikan orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang yang terkutuk melimpahkan kutukannya kepada orang yang tidak terkutuk, ini agama terkutuk jadinya ini. Kenapa gitu? Ini Tuhannya beneran nggak sih? Orang nggak salah jadiin terkutuk gara-gara orang yang terkutuk dibebasin? Hah? Pertanyaannya, ini Tuhan beneran nggak? Bukannya agama terkutuk kayak gitu ya? Agama yang mengutuk orang yang tidak layak dikutuk dengan menyelamatkan orang terkutuk. Orang terkutuk diselamatkan, orang yang tidak terkutuk dikutukin. Ini yang terkutuk agamanya atau Tuhannya nggak sih? Aku nggak ngerti. Oke lah kalau Tuhannya nggak terkutuk. Ajaran apaan ini, Dek? Mengutuk orang yang tak layak dikutuk untuk dijadikan terkutuk karena menyelamatkan orang yang terkutuk. Orang yang tak pantas dikutuk dijadikan terkutuk. Orang yang terkutuk nggak jadi terkutuk. Mendamaikan orang yang terkutuk dengan cara mengutuk orang yang tidak layak dikutuk. Ini kok kayak gini sih? Ini gimana ini, Dek? Coba jelasin dulu. Gak ngerti saya nih, di mana letak kasihnya Tuhan Anda ini? Coba jelasin lagi. Avocado dibuka mic-nya, Avocado dengerin kalau saya ngomong juga dong, kalau saya interupsi biar nggak kepanjangan. Halo? Iya, lanjut. Nah, begini Mbak, hukum paling utama umat Kristen itu adalah kasih. Nah, jadi kasih itu sendiri sudah dibuktikan oleh Bapa kami. Dengan cara apa? Tunggu. Cara membuktikan kasih itu dengan mengutus anaknya untuk dikutuk dan disalib, disiksa. Itu kasih itu. Nah, jadi manusia ini kan sudah berdosa, Iya. sudah dipenuhi dengan dosa. Nah, Bapa itu kan sifat dari Bapa yang lain adalah dia adalah Maha Penyayang. Jadi dia itu Maha penyayang kepada siapa? kepada ciptaannya. Kepada ciptaannya. Karena dia maha pengasih dan penyayang kepada ciptaannya, dia lihat ada koruptor. Dia kasihan sama koruptor dong, ya kan? Lalu dia selamatkan dengan cara menanggung dosa koruptor. Betul? Nah, seperti ini penjelasannya. Enggak, yang itu benar nggak itu? Enggak, oke lagi ini saya ganti deh.
Kamu tahu kisah Hitler nggak? Hitler itu menghabisi nyawa sekitar 6 juta orang Yahudi. Ya. Kalau dia bertobat jadi Kristen, maka dosanya itu ditanggung Yesus. Kalau dia memang sudah bertobat. Ya, korban yang dibunuhnya, korban yang dihabisi oleh Hitler itu dikasihi Tuhan nggak? Ya tentu. Terus mereka dapat apa? Hitler yang menghabisi nyawa mereka, kalau bertobat masuk surga. Mereka yang dihabisi nyawanya, yang nggak menyembah kepada Yesus, masuk neraka. Wow. Korban walaupun nggak beragama Kristen masuk surga. Padahal yang menghabisi anak orang-orang Kristen. Orang Kristen yang beriman asal menghabisi sekitar 1,6 juta jiwa masuk surga. Begitu, itu Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang mengasihi penjahat tapi membiarkan para korban bergelimpangan mati dalam neraka gitu. Begini Mbak, jadi Ini bukan kayak gini ya deh ya, sorry nih. Ini kayaknya Tuhan Anda ini, Tuhan Anda ini kayak melegitimasi kejahatan tahu, dengan cara membebaskan orang-orang jahat untuk tidak dihukum, mengajarkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan hukumannya. Loh, saya tanya nih, Paulus itu pernah menghabisi nyawa Stefanus. Dia katanya bertobat jadi Kristen. Nah, waktu dia menghabisi nyawa Stefanus, dia tidak dapat keadilan. Dia tidak dihukum karena kejahatannya kepada Stefanus. Dia dan Stefanus sama-sama masuk surga nanti. Dia habisi nyawa Stefanus. Dia menghabisi nyawa Stefanus. Dia menyiksa Stefanus. Dilempar pakai batu ya. Nah, terus Stefanusnya mati, masuk surga karena dia martir. Si Paulus didatangin Yesus, bertobat. Sama-sama masuk surga sama Stefanus. Wah, enak banget dong. Stefanus, gue lo yang habisi nyawa lu. Lu siksa gue dulu ya. Iya, sama-sama surga kita cetrek. Asik dong. Wah, ini Tuhannya adil nggak sih nih? Bukan seperti itu Mbak. Terus Jadi, gimana? ketika sejahat apapun manusia itu, tetapi ketika dia mengalami pertobatan, jadi pertobatan itu artinya kan hidup lamanya itu ditinggalkan dan dia menjadi hidup baru. Bagaimana cara hidup baru? Bagaimana cara hidup baru? Hidup baru itulah dia dipenuhi dengan buah-buah roh. Oke. Kasih, sukacita. Buah boh roh itu salah satunya adalah boleh tidak dia merampok. Tidak boleh. Oke, berarti Paulus nggak masuk surga ya karena dia merampok. Itu kan dia kehidupan lamanya. Enggak, setelah jadi rasul. Bukan, setelah jadi rasul. Nih, saya kasih Anda data ya. Paulus berdusta dan merampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Manusia, namanya kita manusia Mbak, pasti kita punya dosa. Wah, bisa jamin. Wah, berarti Nggak walaupun bisa Kristen jamin hari berdosa, ini. ya berarti orang Kristen nih kalaupun udah bertobat terus harus berbuah-buah hidup baru, walaupun berdosa tetap masuk surga gitu. Sekarang saya tanya balik. Coba saya tanya ya, gilir saya tanya ya. Saya pernah mendengar mereka apa sih namanya mati jihad ya, jihad. Nah, seperti yang teroris itu, setelah mereka melakukan pengeboman, katakanlah pernah ada kejadian bom gereja, ya kan? Terus? Nah, ketika dia melakukan pengeboman dan dia ikut mati, nah itu bagaimana menurut Masuk neraka. Masuk neraka jahanam, mati di neraka jahanam karena dia tidak mengikuti ajaran Islam. Memang ada ajaran Islam suruh bom gereja? Enggak ada. Kalau ada tunjukin data deh. Tapi kenapa ada di ayat Al-Quran itu? Mana? Ketika kamu, saya lupa tuh di surat mana. Ketika kamu bertemu Baca, cari dulu. Bertemu dengan apa? Yahudi, umat Yahudi dan Nasrani. Kok Mbak, kok lari-lari Mbak? Yang saya tanya, ada nggak ayat atau hadis yang mengajarkan kami untuk ngebom gereja? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti itu bukan ngikutin ajaran, makanya dia masuk neraka. Yang saya tanya itu Mbak, ketika Mbak mengatakan di agama Mbak itu jadi Kristen itu harus menghasilkan buah-buah, saya tanya, itu Paulus yang menghabisi nyawa Stefanus dikristenkan sama Yesus. Sementara Stefanusnya masuk surga, si Paulusnya juga. Orang yang dihabisi nyawanya di surga, yang habisi nyawanya di surga, cuman tinggal beriman doang sama Yesus. Anda bilang berbuah-buah, buah apa?
Kalau Paulus pernah merampok dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan dia minta dipuji dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi botol, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Kelakuan kayak gini tuh kelakuan yang buah-buah dari Roh Kudus kah? Ini masuk surga nggak orang ini? Makanya saya bilang, Mbak, agama Mbak ini kalau saya buat analisa, ya, Tuhan menebus dosa orang-orang yang jahat, dan orang-orang jahat itu tidak lagi bertanggung jawab dengan dosanya, tidak lagi menerima hukuman, dan hukuman kejahatan orang itu dilimpahkan kepada orang yang tidak layak menerimanya, yaitu Yesus. Dan ini Mbak bilang ada ajaran kasih, Mbak. Ini bukan ajaran kasih, Mbak. Kalau ada orang baik dihabisi nyawanya gara-gara orang lain jahat ini dibebaskan, ini psikopat, Mbak. Psycho, Mbak. Mbak tahu arti psikopat? Mbak tahu nggak arti Gimana psikopat? ya? Orang yang tidak punya empati. Orang itu sudah tidak punya empati. Dia tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Saya tanya, ketika Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak, dia tahu nggak kalau Tuhan Anak akan disalib dan dipermalukan di tiang salib? Tahu dia? Tahu. Dan dia membiarkan hal itu. Karena tujuan kedatangan Yesus itu adalah yaitu Oh, berarti memang dia yang menyelamatkan manusia. berarti memang dia yang mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. bahkan Yesus sendiri pun tahu. Iya, makanya Karena memang Oh iya, kedatangan memang Yesus begitu. kedatangan jadi Yesus memang dia yang itu ingin memang budir untuk gitu. mati menyelamatkan dosa manusia. Oh, memang dia yang untuk mati. Berarti ketika dia dibunuh sama Hansip Romawi nggak salah dong. Berpahala karena menjalankan kehendak Tuhan. Tidak. Loh, gimana nih Mbak? Dia yang pengen dihabisi nyawanya. Dia adalah Tuhan. Dia yang membuat nubuatan. Terjadilah sesuai dengan keinginannya. Berarti Hansip Romawi itu membantu terjadinya cita-cita dan keinginan Yesus. Berarti berdosa atau masuk surga atau masuk neraka Hansip Romawi yang telah menghabisi nyawa Yesus? Ya tidak lah. Loh, Mbak, yang membuat rencana penyalipan itu siapa, Mbak? Supaya itu bisa terjadi, yang menetapkan itu supaya terjadi. Tuhan Bapa. Mbak ngerti nggak maksud saya? Bapak tahu nggak ketika Yesus ditetapkan untuk disalib akan melibatkan orang Yahudi, Romawi, dan yang lainnya? Ya, karena Bapak itu Ya tahu udah kalau gitu bagaimana Bapak yang kita. membuat. Ya udah kalau gitu Jauh Bapak yang sebelum telah kita- merencanakan. Jauh sebelum Iya. kita berpikir, jauh sebelum kita Iya, melakukan saya sesuatu. tahu. Tuhan Bapak itu kan maha mengetahui. Ketika dia sengaja mengutus anaknya, dia yang telah merencanakan penyalipan itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang itu rencana Bapak. Jadi orang-orang Yahudi, Romawi itu, mereka itu diperalat Tuhan Anda untuk menjalankan aksi menghabisi nyawa Yesus. Jadi mereka itu adalah korban dari Tuhan Anda. Kalau mereka masuk neraka, yang salah itu Tuhan Anda karena menumbalkan mereka demi tercapainya Bukan, cita-citanya bukan. Bapak loh. Coba Anda Kalau dengarkan Yesus baik-baik. tidak hadir, Bentar. kalau Dengar Yesus baik-baik. tidak di- Dengar baik-baik. Nggak, ini nih Kak, Anda dengarkan baik-baik nih. Yang menginginkan Yesus turun ke dunia untuk dihabisi nyawanya Bapak kan? Ya, karena Nah, umat nggak usah. manusia itu Saya nggak sudah tanya dipenuhi karena dengan alasannya. dosa. Saya nggak tanya alasannya, sister. Saya tanya iya atau enggak. Kalau iya bilang aja iya. Kan kita nggak tanya alasannya kenapa. Ketika Tuhan Bapak mengutus Yesus untuk disalibkan, Bapak itu tahu nggak bahwa nanti ketika Yesus disalibkan ini melibatkan orang banyak untuk penyalipannya. Tahu, Nah, Bapak itu sayang nggak sama orang Yahudi sama orang Romawi ini? sayang. Kenapa dia membiarkan orang Yahudi dan Romawi terlibat dalam penyalipan Yesus? Karena mereka itu sudah ya kan dengan kehadiran Yesus. Dengan kehadiran Yesus ke dunia, orang-orang Yahudi Romawi yang menyalib Yesus masuk surga atau masuk neraka dengan kehadiran Yesus? Dengan kehadiran Yesus, nah di situ mereka Anda tahu nggak? Nih, Anda paham nggak sih? Nih kita pakai akal nih ya.
Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk dihabisi nyawanya. Tuhan Bapa tahu kalau dia utus anaknya, nanti yang terlibat itu iblis, Yudas, orang Yunani, dan orang Yahudi. Nah, Tuhan Bapa ini mau menyelamatkan manusia, tapi ketika dia mau menyelamatkan manusia, dia buat rekayasa supaya orang Yahudi Romawi itu berdosa membunuh Tuhan. Pertanyaan saya, ketika orang Yahudi dan Romawi menjalankan nubuatan bahwa mereka harus menyalibkan Yesus, dia diselamatkan nggak sama Tuhan Bapa, sama Yesus? Diselamatkan nggak mereka? Begini Mbak, Mbak ngerti poin saya nggak? Kan Anda yang bilang Tuhan Bapa mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. Berarti ini kan rencana Bapak. Waktu Bapak mengutus anak, dia sudah tahu bahwa nanti akan terlibat orang Yahudi dan Romawi. Dia sayang nggak sama orang Yahudi sama Romawi ini? Sayang. Lah, dia kan tahu nanti orang Yahudi dan Romawi ini terlibat dalam penyaliban. Kan dia yang menginginkan itu. Kenapa ketika orang Yahudi Romawi menjalankan apa yang dia rencanakan, justru malah dia masuk neraka, sementara Yesus datang untuk menyelamatkan? Ini kan kontradiksi, Dek. Ngerti nggak kontradiksi? Bertentangan diksinya. Tuhan katanya datang untuk menyelamatkan, tapi gara-gara Tuhan datang, maka orang berdosa gara-gara si Tuhan ini datang ingin dihabisi nyawanya. Kecuali para pelaku, loh kok no. Kalau seandainya seluruh orang Yahudi, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka dosa mereka semakin merajalela. loh, Tuhan tahu. mereka memangnya diselamatkan ketika Yesus datang ke dunia. Bukankah Tuhan gara-gara Yesus tahu datang ke dunia mereka tambah bagaimana berdosa? akal kita, bagaimana Enggak, rencana Yesus ini tuh kita, gini semuanya loh, tahu. brother, sister. Yesus tuh seolah-olah datang ke dunia tuh cuma nyelamatin Paulus doang. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dihabisi di tiang salib. Paham nggak? Ya, Dia tahu nggak kalau orang Yahudi sama orang Yunani akan mensalibkan dia? tahu. Dia niat nggak menyelamatkan orang Yahudi dan orang Yunani? Ya, Ya udah, kalau gitu orang Yunani dan orang Yahudi ketika menyalibkan dia, masuk surga atau masuk neraka? saya kurang tidak sempurna memahami firman. Nah, coba Anda baca Tetapi- kitab Anda. Ini saya tetapi tunjukin. Coba baca ketika- kitab Anda. Diam Enggak. dulu. Jangan kita bicara pakai data. Apa kata Yesus Tetapi setelah ketika disalibkan? Yesus mati di kayu salib, nah sewaktu dia mati di kayu salib, nah dia itu kan bisa saja karena dia sudah disalibkan, dia sudah dicambuk, bisa saja dia memohon kepada Bapa untuk memusnahkan yang jahat kepada dia, kan seperti itu. Dia berdoa. Tuhan justru berdoa Tuhan berdoa bahwa- kepada Tuhan. Ya, dia berdoa di situ sewaktu dia di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, keren ya. Berarti Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Pertanyaannya, dikabulin nggak Tuhan Anak? Ya, dikabulin lah mungkin. Ada orang Yahudi yang Yunani itu semuanya yang terlibat dalam kejahatan itu menjadi Kristen semuanya. Kristen itu kan artinya dia mengimani Enggak, Kristus, ya. bertobat gini loh. Selamat nggak mereka itu semua? Kan Yesus sudah berdoa nih, ya Bapa, ampunilah mereka. Diampuni nggak mereka semua sama Bapa itu? Kalau diampuni, kalau diampuni berarti semua masuk surga. Gimana sih, Dek? Berarti orang yang menyalibkan Yesus sama orang Yahudi semuanya. Bentar Mister Daga ya. Saya selesaikan dulu dengan si avokado ya. Selamat sore brother. Standby dulu. Sabar ya. Sedikit lagi kok. Jadi kalau memang dia diampuni, ya udah, kalau gitu semua orang Yahudi, Yunani walaupun nggak Kristen tetap masuk surga karena udah diampuni dosanya. Sesimpel itu kok, Dek. Poin saya. Gimana? Paham? Gimana? Masuk surga berarti mereka? Tuhan lo udah berdoa lo kepada Tuhan ini loh. Dikabulin nggak doanya nih? Doa anaknya dikabulin nggak nih? Kalau dikabulin berarti ya udah, mereka semua masuk surga. Semua orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus, semua orang Yunani yang terlibat itu semua masuk surga. Keren kan? Nih baru makanya aku bilang ajaran Kristen ini berpihaknya pada kejahatan terus. Tapi kepada keluarga apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, saudaranya laki-laki perempuan tidak dapat menjadi pengikutku. Kalau kepada orang jahat berpihak banget Yesus ya. Tapi kalau kepada keluarga suruh benci ya. Agak lain Yesus nih ya. Yaudah kita ganti pemain ya. Avocado standby. Kalau mau standby. Saya ke Mr. Douglas. Bisa buka cam nggak, brother? Oh bisa nih, brother. Maaf ya, Avocado ini dia tidak bisa buka cam. Kenapa saya izinkan? Karena dia tidak akan menghujat. Kalau menghujat saya turunkan.
Anda sudah bisa buka cam, etisnya buka cam. Silakan. Ini maaf ya, saya lagi di kamar jadi nggak ada pencahayaan. Aduh, saya tuh gimana ya? Kalau mau serius bicara agama tuh kita serius lah, ya. Saya mau kita serius. Begini Rifa, dari tadi kan saya Enggak. mendengar, Saya kan punya aturan buat komal saya. Saya yang bisa buka cam, saya wajibkan buka cam. Yang tidak buka cam itu pun saya lihat-lihat orangnya. Kalau saya lihat ada nilai-nilai mau menghujat tuh saya nggak terima. Saudari Avocado lumayan lah, dia tidak menghujat, jadi saya nggak masalah, ya. Gitu. Silakan. Kalau mau tetap standby buka cam, kalau tidak turun aja ya. Saya tidak masalah kok. Tidak ada kamu, tidak ada orang Kristen lain. Diskusi ini tetap berjalan kok. terserah dari hostnya aja, kalau mau ya. turun aja. Turun ya. Thank you ya brother, mohon maaf ya dengan kebijakan yang sudah saya buat sendiri ya, untuk menjalan supaya kondusif, supaya kondisif. Suryani Boru, silakan dibuka cam. Kalau nggak Aduh, buka aku cam, belum bisa cam Kak. Aduh, nggak bisa komit nih. Oke, Bisa nggak gini sih? ya, kalau tidak terkendali, nyerocos nggak berhenti, tidak mau mendengarkan, dan kemudian menghujat, saya turunkan dan saya tidak akan naikkan lagi ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini nggak bisa buka cam nih, teman-teman. Oke. Avocado teman-teman Kristen bantu Avocado untuk di follow biar dia bisa buka cam, dan Islam juga kalau mau. Silakan, Suryani. Oke Kak, itu kan ada tulisannya Yesus Islam. Emang Yesus Islam ya Kak? Iya, secara esensi. Emang Yesus itu sama Isa Al-Masih sama ya? Yesus itu adalah nama Yunani dari anak Maria yang dipelesetkan. Nama aslinya itu kalau dalam bahasa Aramaik adalah Isoa Masaha. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua Amasiah. Dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih. Nah, Yesus itu adalah dialek Yunaninya. Dia sendiri nggak mungkin tahu kalau namanya dipanggil Yesus karena dia bukan orang Yunani. Kalau kita bicara di sini anak Maria yang mana? Anak Maria yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, mengajarkan ajaran Musa, mengajarkan hukum Taurat. Itu adalah anak Maria yang benar, anak Maria yang menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang esa. Maka sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau yang terkutuk di tiang salib, mengajarkan untuk menginjili seluruh makhluk setelah bangkit dari kematian, wajahnya sudah berbeda, bukan lagi Yesus, bukan lagi Isoa Masaha, bukan lagi Yesus yang anak Maria, tapi orang yang mengaku Yesus tapi mengklaim punya kuasa, sama seperti iblis yang juga mengklaim punya kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kami Kristen tidak menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, itu adalah dua hal yang berbeda, pribadi yang berbeda. Kami Iya. tidak pernah menyamakan Yesus sama Isa Al-Masih. Sama Tuhannya kamu ya? Ya beda. Kalau sama Ya. Tuhannya kamu memang berbeda. Tuhan kamu itu kan manusia yang Ya, dikutuk. Yesus. Iya, Yesus yang kamu Bukan sembah. Isa Al-Masih. Iya, Ya, makanya saya di sini ada sepakat. Yesus soalnya. Iya, Yesus itu tahu nggak? Yesus itu kan banyak. Ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria, ada Yesus yang terkutuk. Maksudku, Kalau Tuhan yang Yesus kamu Islam sembah ini kan yang dimaksud apa nih? Yesus anak Maria yang mengajarkan kebenaran, tidak pernah mengaku Tuhan, bahwa mengaku utusan. Itu Yesus dalam bahasa Berarti beda Ibrani. dong nih Yesus kami sama Isa Al-Masih. Ya beda. Karena Ya Yesus yang udah. kamu sembah adalah yang terkutuk di tiang salib, yang mengajarkan ajaran Yahudi kepada orang di luar Yahudi. Itu bertentangan dengan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengizinkan murid-muridnya mengajarkan agamanya kepada orang di luar Israel. Tapi Yesus Yesus yang kamu siapa? Aku nggak pernah menganggap Yesus Tuhan nih. Aku nggak Iya. menganggap Yesus Tuhan. Terus Yesus Aku itu gini, siapa? aku ini Advent. Yang aku sembah itu adalah Advent. Allah. Allah bukan Allah SWT ya, itu beda. Allah itu artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Ya Allah bukan Allah SWT-nya orang Islam ya, itu beda. Iya, Allah dalam bahasa kami Ibrani itu Advent, artinya sumpah serapah, Dek. Oke Kak, dan kami Advent kan yang disalib itu adalah Yesus ya. Menurut Terus kalau kamu? orang Islam kan katanya yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Bukan. orang yang diserupakan. Terus Betul. orang Islam jawabnya nanti siapa yang diserupakan, kalau ditanya jawabnya nggak dijelaskan. Memang nggak dijelaskan. Hal sebesar itu masa nggak dijelaskan sih?
Untuk apa? Ya istilahnya untuk apa? Istilahnya ada pertanyaan Masa? sudah jawaban dong. Yang loh, kalau memang semua pertanyaan harus ada jawaban, nanti kamu tanya cara buat bakwan di Al-Quran mana, terus kami harus jawab gitu. Terus kenapa dibilang diserupakan? Yang pertanyaannya Ya siapa karena yang memang diserupakan? itu faktanya, memang diserupakan. Terus Siapa yang kenapa? diserupakan? Untuk apa dijawab? Ya Manfaatnya untuk buat umat kita manusia kan lah apa? biar tahu. Terus untuk apa Allah Kalau itu sudah dicatat? tahu, kalau sudah tahu gunanya apa? Ya, tapi ini gimana kita kan belajar. Masa Tuhan Belajar. apa lupa? Apa Kalau- Allah apa Enggak ada lupa. Lupa itu mengetahui kemudian lupa dengan pengetahuannya. Tuhan itu bukan entitas yang bisa kau request deh. Sekarang saya tanya nih. Klaim itu harus dipertanyakan. Allah mengklaim bahwa ini Nabi Isa diselamatkan, tapi yang mati yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Apa kepentingan kami umat Islam tahu yang diserupakan itu adalah namanya Cahyono kek, Bambang kek, hantu belau Gini, kek, kan nggak ada gini, Kak, Bentar, nggak, potong jangan dulu. dipotong. Saya bilang gini nih, Kakak kalau kan kamu nggak ada tadi tidak, kepentingan dengan kalau oke. kamu tadi tidak, kamu kan sudah saya bilang, kamu udah nggak buka cam. Kalau kamu memotong perkataan saya ketika saya menjelaskan, saya turunkan loh. Saya udah kasih toleransi 2 kali loh ini loh. Kamu udah nggak bisa ikuti aturan koma Ya udah, saya jangan dengan buka diturunkan cam. aja, nggak ada jawaban. Sama Ya aja nggak ada udah, jawaban. sama Kasihan dia kamu nggak ada juga nggak bisa jawaban. jawab. Bapak Siapa Paulus yang siapa? disalib? Nah, dia disalib ya. Bapak Paulus siapa? Ya Bapak Hah? Paulus siapa? Intinya Bapak jawab Paulus dulu siapa yang disalib. Lupa Enggak, jatuh kami Allah nggak mencatat tahu. ya. Bukan lupa. Kenapa nggak karena tahu? Istilahnya gini, nih, kalian udah aja turun. Banyak kali ceritamu ya. Tidak perlu kami tahu siapa yang diserupakan. Yang perlu kami tahu bahwa Nabi Isa tidak terkutuk mati di tiang salib. Kenapa kami penting tahu Nabi Isa tidak terkutuk? Karena kalau kami tidak jelas Nabi Isa terkutuk atau tidak, ini berkaitan dengan akidah. Mengatakan Nabi Allah itu terkutuk dan mati itu berdosa. Kami tahu nggak tahu, mau tahu kek nggak tahu kek, yang disalibkan namanya Cahyono kek, Bambang kek, Marpaung kek, apa kaitannya dengan akidah kami? Misalnya saya tahu yang disalibkan si Marpaung, apakah saya berpahala? Enggak. Kalau saya nggak tahu si Marpaung, nggak berpahala juga. Tapi kalau saya nggak tahu Nabi Isa disalibkan atau tidak, seandainya saya berpikir Nabi Isa disalibkan, saya berdosa karena menganggap Tuhan mengizinkan nabinya diutus untuk mati konyol begitu saja. Ini dosa saya. Jadi pentingnya buat saya si Marpaung kek, Markona kek, Margandul kek, Margondel kek, Marjina kek, Marhantu kek, Marblau kek, bodoh. Penting buat kami? Nggak penting, saudaraku. Ngapain kami tahu siapa yang disalibkan? Gitu. Udah naik maksa lagi, giliran ditanya Bapak Paulus nggak bisa jawab. Itu tuh Bapak Paulus penting ditanya, kenapa dia mengklaim bahwa dia adalah keturunan dari Yahudi. Emang yakin kamu dia keturunan Yahudi? Apa buktinya? Siapa nama bapaknya? Nggak bisa jawab. Silakan Bintagor Sitohang dibuka camnya saudaraku. Jangan sampai kayak tadi tuh nggak buka cam, tahu-tahu di sini malah tantrum, mabok, ayan. Silakan Bintagor Sihotang buka camnya. 15 menit lagi teman-teman, saya mau melanjutkan aktivitas. Lagi di Brother, siapkan dulu ya. Ya, nanti kalau sudah tidak di pinggir jalan baru naik ke koma saya ya, Bintagor. Terima kasih Bintagor. Udah trauma saya satu orang Kristen perempuan saya izinkan, oke lah, bagus. Giliran saya naikkan yang satu, alah kesurupan roh Holy Ghost. Jadi kesurupan pneuma mereka. Jasman LKS, Muslim non Muslim. Jasman LKS. Jasman LKS. Oke, Jasman LKS. Saya turunkan. Terakhir ya, saya mau aktivitas. Halo, ngapain di jalan? Muslim non Muslim? Halo, pertanyaan kedua, ngapain di jalan? Muslim non Muslim? Halo, pertanyaan ketiga, Kristen. Tidak bisa buka cam. Ini pertama, saya kasih kesempatan sekali untuk standby di sini. Boleh bertanya, boleh menjelaskan, asal sesuai data, tunjukkan data. Tapi nggak bisa buka cam, agak bingung nih. Tapi kalau sudah kayak tadi kesurupan pneuma,
ngamuk-ngamuk, nggak jelas, menghujat, saya turunkan. Saya nggak mau terima orang nggak jelas. Udahlah nggak jelas, ngurusuh lagi. Mau di sini bertanya atau ditanya, silakan. Pertama bertanya, terus kedua ditanya boleh. Yaudah, pertanyaannya apa? Kan kalau dalam point of view-nya Kristen kan nggak ada Muslim karena duluan muncul kan. Nah tapi kalau dalam point of view Islam kan Nasrani itu ada. Nah banyak tuh dijelaskan, tapi saya masih belum ngeh. Pertanyaan saya itu dalam Islam yang nyebarin Kristen kan diklaim kan di Islam Yesus ngajarin itu kan, Apa? ngajarin ya yang sama dengan nilai-nilai nabi-nabi yang lain. Nah Kristen yang sekarang banyak nyebar itu, yang awal itu nyebarin siapa gitu? Kristen yang nyebarin pertama kali Paulus. Kamu baca dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama sekali pengikut Paulus dikatakan Kristen di Antioquia setelah Yesus naik ke surga. Yesus nggak kenal Kristen. Nah berarti yang penyesatnya ini namanya berarti Paulus. dituduhkan Paulus dong. Yap. Bisa, pertanyaan saya tuh bisa nggak ngasih, kan kalau dalam ilmu kriminal kan kalau kita mau nuduh Bukti ya. orang, Mens rea. Tahu mens rea? harus ada modusnya kan, mens rea Ada kan? dong. Ini Nah, kalau mantap. mens rea-nya Paulus itu apa? Ada nih, kamu buka dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, mendapatkan keuntungan secara duniawi, yaitu uang. Tunggu ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima uang dan eksistensi. Pengakuan uang dan eksistensi. Ya, dalam ranah psikologis ada namanya orang-orang yang pernah berbuat jahat dan dia tidak diterima di lingkungannya. Ini ada keterguncangan di dalam dirinya, maka dia ingin mengembalikan citra baik dari dirinya. Maka dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan eksistensi kembali, citra. Maka apa yang dilakukan? Berubah beberapa derajat ya. Berapa derajat itu berubahnya kalau berbalik itu guys? Nah, berubah kemudian seolah-olah dia bersama dengan orang-orang yang terjolimi itu untuk mendapatkan citra baik kembali setelah dia melakukan banyak kesalahan. Nah, maka mens rea-nya kita akan lihat keuntungan pribadi yang didapatkan dia ketika dia menjadi seorang penginjil, kata dia, yang mengajarkan ajaran Yesus. Yang pertama adalah jemaat. Ini namanya adalah keinginan untuk mengumpulkan pengikut ya. Di mana itu tertulis, dia menulis surat-surat kepada banyak jemaat di Galatia, di Efesus ya. Itu eksistensi namanya. Boleh diulang nggak? Tapi pelan-pelan, jadi saya sambil buka ayatnya. Siap. Terus poin Saya per poin jelaskan gitu. poin per poin ya. Pertama dia mendapatkan Enggak, ayatnya dulu tadi. keuntungan 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Ulang-ulang. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke. Oke, udah? Oke, udah dicatat ayatnya, Dek. Yang kedua adalah butuh pengakuan, afirmasi, pujian. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Korintus 11. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Di situ dia 12. minta dipuji dan bahkan menyetarakan dirinya dengan rasul-rasul pilihan Yesus sebelum dia dipilih. Ini afirmasi nih. Yang ketiga duit. Tiga duit. 1 Korintus pasal 9 nomor 11.
duit. Lagi-lagi duit. Yang ketiga, melakukan aksi sinkretisme untuk mendapatkan tempat di lingkungan mayoritasnya waktu itu yang majemuk. Dengan melakukan sinkretisme, maka ini disebut dengan politisasi keagamaan. Nah, ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 17-28. Dia mengajarkan ajaran-ajaran filosof paganisme kepada orang-orang pagan dan melakukan sinkretisme namanya, mencampur adukkan ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi, sinkretisme. Terus melakukan kebohongan, tidak mengatakan perkataan Tuhan tapi mengaku rasul Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17-18 ini indikasi nih. Yang paling parah adalah membatalkan hukum agama tertentu kepada orang yang nggak kenal agama itu. Nih, membatalkan hukum Taurat kepada orang yang nggak pernah kenal Taurat. Efesus pasal 2 nomor 15. Kemudian mengajarkan untuk menyamar atau berbohong, ya istilahnya serigala berbulu domba lah. 1 Korintus pasal 9-20. 1 Korintus pasal 9-20. Itu yang bisa saya sampaikan. Secara psikologis, secara sosiologis, mensrea seseorang yang ingin mendapatkan eksistensi di ruang publik padahal tadinya adalah dia seorang penjahat, maka apa yang harus dia lakukan? Berbalik. Harus berbalik. Supaya apa? Diterima di tempatnya dan mendapatkan apa yang dia mau, dunia, eksistensi, afirmasi, pengikut, kemuliaan, dan lain-lain. Seperti itu. Maka ketika dia ingin mendapatkan itu, apakah mungkin dia langsung terang-terangan jadi jahat? Nggak mungkin. Dia pasti akan melihatkan, saya baik loh, saya nggak jahat loh, saya ngajarin ini loh, saya ini loh. Tapi tetap tidak ada kejahatan yang sempurna. Sebagaimanapun seorang penjahat menutupi kejahatannya, kebohongannya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu istilahnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Paulus berbohong? Baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 22. Tentang pertemuannya dengan Yesus ada 2 kesaksian yang berbeda. Ini ketahuan nih berbohongnya nih. Kisah Para Rasul pasal ke-9 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9. Tunggu ini. Nih ya. Kamu buka kontradiksi pernyataan dia yang berbohong ya. Nih. Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. 2 ayat yang bertentangan tentang pertemuannya yang sangat penting dengan Tuhannya loh. Itu aja adindaku. Mau ditanggapi sekarang atau nanti, Dek? Mau dipelajari dulu kah? Aduh, saya kurang prepare tadi, nggak bawa full. Ya udah, nanti next aja. Atau mau apa? Mau ulangi lagi ayat-ayatnya atau gimana? Ya, besok lah saya siap. sediakan Nanti naik lagi ya. kertas sama Siap. pulpen atau gimana. Saya nyari-nyari nggak ada. Siap, Soalnya kalau adikku. saya buka aplikasi Alkitab, TikToknya Iya. nggak kedengaran. Tutup. Gini aja. Nanti malam saya di tempatnya Yonatan Nandar. Nanti kamu naik lagi. Saya spesialkan kamu, nggak apa-apa lah, nggak open cam. Tapi ketika sudah sekali menghujat, kamu nggak saya terima lagi ya, dimanapun kamu berada, kamu nggak terima lagi ya. Wah. Kalau kamu menghujat, oke. Diam ya. Thank you. Sehat selalu ya, Dek. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang sehat, jangan bergadang ya. Jangan lupa sering baca Bible. Oke, thank you. See you next time. Bye. How do I
Kak, siap sekarang Kak? Apa nanti? Let through a night without. Aduh, Pak Dargle udah bisa buka cam, Pak Dargle. Ya, Dargle. bisa. Oke, thank you. Nice. I like this. Open your camera. We got discuss with Mr. Douglas, and Mr. Douglas open your cam. Saya lagi nggak sholat. Oke, thank you Mr. Douglas. Are you Christian? Ini kok nggak ada kamera saya nih? Udah kelihatan. Lagi nggak sholat guys, lagi nggak sholat. Ini berarti jaringan saya yang jelek, ini nggak ada kameranya di saya nih. Tapi Gimana kita nih, lihat kok. Kak, kita lihat kok. Anda udah kelihatan kok wajahnya setengah, walaupun tidak semua ya, walaupun setengah, hidung ke atas sudah kelihatan tuh. Oke. Ah, mundur sedikit mungkin kelihatan semuanya tuh. Ah, good, nice. Walaupun agak masih ini, oke lah, mungkin tidak nyaman. Silakan, brother. Kalau perlu, kalau lagi ngobrol buka aja. Silakan, brotherku, mau menanggapi, mau bertanya. Iya. Dari tadi saya kan menyimak ini apa komalnya Kak Ripa. Ini kan selalu diskusinya itu selalu satu arah ya. Enggak lah. Diskusinya itu sebenarnya gini, ini Komal ini sebenarnya tempat bertanya tentang Islam. Tapi saya juga punya quotes, saya juga punya pertanyaan atau punya statement. Sebenarnya Komal ini tempat bertanya tentang Islam. Tapi kan banyak orang Kristen yang mencoba menjelaskan imannya di sini. Masalahnya ketika mereka menjelaskan imannya, saya juga udah belajar Kristen. Makanya saya kok kalau kalian jelasin kok nggak sesuai dengan Bible. Makanya saya katakan loh, gimana ayat ini, gimana ayat itu, gimana ayat ini. Akhirnya kami berdebat dan diskusi di situ. Tapi kalau Anda di sini maunya tanya Islam, ya tanya Islam. Buktinya berapa orang tadi yang tanya Islam saya jawab. Kalau yang diskusi sama saya itu harus ada jadwal, harus ada diskusi itu kan gini nih, kita bicara satu topik yang kita sepakati dua arah dengan ada timer dan moderator, dan itu terstruktur dan sistematik, harus jelas. Ini kan saya tidak mengajak kalian setara dengan saya diskusi, tapi saya berbagi informasi dengan kalian gitu. Jadi kalau mau diskusi itu harus betul-betul menguasai loh, kalau nggak saya nggak mau gitu loh. Tapi ini kan ya bolehlah dikatakan diskusi, tapi bukan diskusi setara dua arah yang kita itu enggak, karena saya belum menemukan lawan yang bisa menguasai satu materi ini dari Kristen nih. Kalau ada ya boleh, nggak apa-apa, angkat satu tema. Tapi sama-sama adil. Dua arah, pakai data, ada timer, ada moderator. Saya ingin bertanya nih. Silakan. Di situ kan judulnya Yesus Islam. Dari mana Kak Uni mendapatkan fakta atau bagaimana itu? Kenapa bisa mengatakan Yesus Islam? Padahal kan setahu saya kan di Islam sendiri sering menyebut Yesus ini pribadi yang jahat, ya kan? Berarti Siapa bagaimana itu? Otomatis ini berkontradiksi dong dengan yang Kak Uni Ripa ini sampaikan di sini. Oke, boleh saya jawab? Boleh, silakan. Saya tidak tahu kapan saya pernah mengatakan Yesus anak Maria itu pribadi yang jahat. Tapi ada orang jahat mengaku-ngaku Yesus anak Maria, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kami nggak pernah mengatakan Yesus anak Maria itu orang jahat, nggak pernah. Berdosa lah kami. Nah, Tapi bagi ada kami, itu, ya. wah itu nggak bukan urusan saya. Saya jangan Ada ngurusin itu orang lain. mengatakan Yesus itu anak haram, malah ini apa? Itu orang Waktu Yahudi. Itu orang Yahudi yang bilang, bukan orang Islam. Bukan Itu- itu, ini Kak Wah. Ripa. Itu ada juga Brother, orang. brother gini, brother Orang izin Islam ya. juga ada. Brother, Yang brother, TikTok ini ya. brother izin ya. Saya nggak ngurusin orang lain. Anda diskusi sama saya ya hadapi saya. Kalau Anda mengurusin orang lain ya sana. Kan ngapain gitu? Anda misalnya ketemu sama orang Indonesia, orang Islam yang bilang itu nggak ada urusan sama saya. Ini Uni Rifa.
Saya bertanggung jawab dengan statement saya. Saya nggak bertanggung jawab dengan statement orang. Kalau Anda ingin membahas urusan orang lain, ya harusnya dengan dia Anda bahas, jangan dengan saya. Kenapa saya harus membahas semua kejahatan orang Islam gitu loh? Dan pun saya nggak percaya dengan omongan Anda itu gitu loh. Kalau emang ada orang yang sampai begitu, ya siapa namanya? Dan lagi pula urusan saya apa? Saya di sini sedang membahas statement Yesus itu Islam secara esensi dan hakikat. Jadi saya nggak ada urusan sama urusan orang, Bang. Kalau Anda merasa urusan dengan orang lain, ya dengan orang lain lah, jangan dengan saya lah. Saya ini statement saya nih, gimana statement saya nih? Yesus Islam, kenapa? Karena dia adalah aslam, salim, dan salam. Yesus mana? Yesus anak Maria, bukan Yesus yang terkutuk di tiang salib, kan itu beda. Kenapa saya bisa katakan beda? Emang beda. Coba, Yesus anak Maria selalu berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus yang Anda sembah apa katanya setelah bangkit dari kematian? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Mengaku berkuasa dia, sama seperti iblis ngaku-ngaku berkuasa. Jadi bisa saya katakan bahwa kalian menyembah kepada orang entitas yang mengaku-ngaku Yesus, padahal belum terbukti itu Yesus. Tapi kami memuliakan, menghormati Yesua anak Maria. Siapa dia? Muslim, karena dia aslam kepada Tuhan. Contoh kata dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengerjakan apa yang Bapakku kerjakan. Dan dia juga mengatakan apa? Dia adalah orang yang kudus, salim. Dan dia juga adalah orang yang salam, membawa damai. Artinya dia Muslim, karena secara esensi Aslam itu berasal dari kata Islam, itu berasal dari kata Aslam, salim, dan salam. Lah kalau Anda bilang misalkannya Yesus tidak salam, tidak Islam, Anda baca nih kitab Anda nih, kata Anda dia tidak membawa Islam. Siapa bilang? Kalian aja yang pakai bahasa Yunani makanya nggak tahu. Apa kata Yesua, Hamashiach nih? Kalau dalam bahasa Aramaiknya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu artinya apa? Salam, aslam. Salam, Islam. Ku tinggalkan Islam bagimu. Kalau kita pakai bahasa Arabnya nih. Tapi permasalahannya adalah pertanyaan yang muncul kemudian, Anda kesini tuh mau bertanya tentang ajaran atau bertanya tentang urusan orang nih? Bingung saya. Ya, ini kan saya meresponi ini temanya Kak Rifa. Iya, tapi saya nggak bisa tanggapi kalau itu urusannya dengan orang lain. Kan argumen orang ya argumen orang. Ya Saya udah, bilang, langsung aja menurut argumen ini Kak Rifa aja. Jangan- ya udah kan sudah saya jelaskan itu. Yesus itu Islam secara esensi dan hakikat. Dia aslam, tunduk patuh kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau dengarkan telah kusampaikan. Yesus salim, dia suci dari Roh Kudus. Dia salam, membawa damai. Ya udah, itu kan asal kata dari Islam. Secara esensi Islam dia. Dia menyembah kepada satu Tuhan. Tuhannya satu, bukan tiga. Dia mengatakan Tuhan dia, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Islam banget kan dia, Islam dia. Dia bersunat, dia nggak makan berdua. Dia melakukan hukum Torah sebagai orang Yahudi, sebagai kaum dari Bani Israel, kaumnya. Walaupun dia bukan Bani Israel, tapi dia ibnu Maryam. Jadi gitu. Apa yang mau dibantah? Kalau ada bantahan silakan. Kalau nggak ada bantahan berarti apa yang saya sampaikan tidak terbantahkan gitu. Dia berpuasa, dari kata dia salam sholat. tadi saya tidak ini sih, dari kata salam tadi nggak mungkin itu jadi Islam, karena ada kata salam damai sejahtera itu kan bukan masalah ke Islam itu. Jadi siapa Bang. saja ternyata bisa Sorry. kata damai sejahtera itu. Sorry bang, salam saya itu. bicara secara esensi bang. Saya tidak bicara dari kata. Saya tidak bicara dari linguistik. Saya bicara dari esensi. Esensi itu adalah hakikat bang, keadaan sebenar-benarnya sesuatu. Mati, Tuhan Anda dia tidak pernah mengaku Tuhan, dia tidak pernah minta disembah. Jadi Yesus secara esensi adalah orang yang aslam kepada Tuhan, salim secara jasmani dan rohani, salam secara sifat, hakikat, dan juga syariat. Nah, dia Muslim, sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, Muslim. Kristen Jadi ini di bawah Paulus. Ya, jadi menurut Kak Rifa, Yesus ini Isa atau bukan?
Yang tergantung di kitab Anda kan banyak Yesus. Ada Yesus Barabas yang penjahat. Ada Yesus yang ngaku-ngaku adalah Yesus anak Maria, tapi wajahnya udah berubah dan mengajarkan untuk mengaku-ngaku bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Ada Yesus anak Maria. Yang mana yang mau Anda bahas? Kan ada beberapa Kristus di kitab Anda. Karena Yesus anak Maria sudah mengajarkan nanti akan banyak yang mengaku-ngaku atas namaku, Mesias, akan banyak yang datang nanti. Bahkan dia tidak, dan mungkin juga menyesatkan orang-orang pilihanku. Sudah datang penyesat yang ngaku-ngaku Mesias. Udah banyak yang ngaku-ngaku Mesias pada saat itu. Salah satunya yang mengaku-ngaku Mesias yang bertemu Paulus. Salah satunya lagi yang bangkit dari kematian, padahal mukanya udah berubah, ngaku-ngaku punya kuasa di langit dan di bumi. Padahal Yesus anak Maria tidak pernah ngaku-ngaku punya kuasa di langit dan di bumi. Bahkan dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan anak Maria mengaku bahwa semua penghakimannya itu ya dari Theos. Anak Maria tidak pernah mengizinkan murid-muridnya mengajarkan agamanya keluar dari Israel. Lah tiba-tiba si yang mengaku Yesus ini ketika habis bangkit dari kematian mengajarkan untuk mengajarkan agama keluar Bani Israel. Ini kan agak berbeda karakter nih. Jadi kalau masalah perbedaan di situ saya sih selalu tidak memusingkan, karena intinya kita tidak boleh membaca hanya dengan satu ayat saja, karena kita harus Ya, melihat brother, jelaskan. konteksnya. Saya kalau Anda tanya konteks-konteks, saya tahu konteks-konteks ayat Anda semuanya. Saya pun kalau jelaskan ke Anda konteksnya, tidak menghilangkan ayat yang saya baca. Bahkan saya tahu konteksnya itu. Masalahnya ketika Anda mau mengatakan saya salah, minimal Anda tahu mana yang benarnya, mana yang salah dari saya. Kalau Anda tidak tahu mana kesalahan saya dan mana yang benar, kenapa Anda bisa katakan saya salah? Ini sama seperti mengatakan di dalam dompetmu, di dalam tasmu ada parfum, padahal Anda nggak tahu itu apa beda parfum sama apa beda semprotan merica. Jadi kan lucu, brother. Anda boleh mengatakan saya salah kalau Anda bisa menunjukkan ini lo yang benar, ini yang salah. Tapi kalau Anda tanya saya konteks, saya baca itu semua kontak-kontak itu. Cuman kan kita fokus ke poinnya, point of view ayat yang mau kita bahas di sini gitu loh. Kenapa saya harus bacakan konteks ke Anda gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau saya salah, apa konteks ayat ketika Yesus berkata, kehidupan kekal mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang diutus, apa konteksnya coba? Ya, di situ konteksnya Yesus ingin menyatakan bahwa Sang Bapa itu adalah Bapa yang kekal. Terus? Dan dia adalah firman-Nya. Maka Di mana firman di situ tertulis? Kenapa kok kalian yang punya kitab malah dipelintir ayatnya? Ada kata firman di situ. Di situ dia mengatakan utusan bukan firman. Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1, bukan perkataan Yesus. Saya bingung nih. Saya yang orang Islam, saya yang kutip dengan baik dan benar ayatnya. Dia orang Kristen ambil ayat lalu dirubah ayatnya. Padahal dalam kitab Anda jangan merubah firman Tuhan. Saya tanya konteks, Anda bilang di situ tentang firman. Emang ada di situ kata firman? Saya bingung ini maunya orang Kristen ini apa. Saya jujur membaca ayat Anda tanpa dirubah. Lalu Anda bilang saya salah, tapi Anda sendiri merubah kitab Anda. Di mana di situ firman? Di situ dia mengatakan dia utusan. Kok begitu sih saudaraku? Masa Anda yang memelintir kitab suci saya harus dengarkan sementara saya baca dengan utuh Anda bilang saya salah? Baca di Yohanes 17 ayat 3 itu, mana kata firman di situ? Kata firman itu adanya di dalam beberapa ayat yang lain. Kok malah itu, saudaraku? Anda jangan kayak yang dikatakan Yesus, jangan dikatakan kayak kitab Ulangan. Barang siapa yang merubah firman Tuhan, orang itu harus mati. Anda nanti bahaya loh merubah-rubah firman Yesus loh. Katanya Tuhan Anda, ini gimana ini? Saya aja yang bukan orang Kristen nggak berani merubah-rubah kitab Anda. Baca yang baik dan benar ayatnya, jangan dirubah-rubah. Itu nggak bagus loh, merubah-rubah. Nih saya Iya, tunjukkan. betul, Nih saya kasih gitu. nih saya kasih nih Yohanes. Tapi kalau Bentar, kakak baca enggak, biar lagi enak. itu, Nih, kakak bisa nih. tahu konteksnya. Brother, saya gini deh, saya mau bersikap adil aja deh ya. Saya tuh nggak mau saudara saya Kristen itu terguncang tanpa belajar. Kamu tahu nggak? Ini konteksnya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu konteks tuh. Konteks itu kata orang Kristen. Karena di situ dibubuhkan judul yang dibuat kemudian. Nah, di sini katanya begini nih, katanya Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, nih Tuhan berdoa kepada Tuhan lain ya.
Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu permuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Nah, fokus di ayat 17 ayat 3, itu jelas tertulis. Kehidupan kekal itu Anda dapat kalau mengenal Tuhan satu-satunya itu adalah Bapa, dan Anda mengenal Dia adalah utusan. Kenapa kemudian Dia jadi mengutus dirinya sendiri? Bapa adalah Dia adalah Bapa. Kenapa begitu? Kan begitu, brotherku. Coba pelajari baik-baik kitab Anda dulu, baru diskusi sama saya. Karena nanti seolah-olah Anda merasa tersakiti dari apa yang Anda belum pelajari. Saya sudah 6 tahun belajar, dan bahkan saya diskusi dengan pendeta-pendeta Anda. Ini bukan masalah tendensi, enggak. Ini sebuah realitas yang menyakitkan, yang memang tak bisa terbantahkan, kecuali Anda akui dia tidak membawa damai, dia tidak suci, dia tidak tunduk. Karena esensi dari Islam itu adalah ketiga-tiga hal itu. Nah, kalau Anda mengatakan dia tidak Islam, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti Anda mengakui dia tidak membawa damai, dia tidak selamat, dia tidak suci, dia tidak menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Padahal itu tertulis nyata di kitab Anda. Coba Anda lihat. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Terus Anda bilang dia di situ cosplay, pura-pura gitu. Sebenarnya dia adalah Allah itu sendiri. Masa kayak gitu? Itu penghinaan tahu terhadap Yesus. Masa Yesus yang secerdas itu kayak cosplay main-main gitu? Ini perkara kebenaran loh. Di situ dia mengatakan tegas kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Mau mengatakan apa? Oh, itu adalah begini begitu. Jadi di dalam kitab Anda, Yesus itu berkali-kali, Matius 7:15-21, Matius 24:24, Matius 23:15. Yesus berkali-kali mengingatkan akan ada nabi palsu yang datang membawa nama Yesus, bahkan mengaku-ngaku Mesias, mengaku-ngaku dia diurapi Roh Kudus. Nah, mereka itu adalah orang-orang palsu, penyesat-penyesat palsu yang juga bermukjizat. Tapi Yesus mengatakan, dia lahir ke dunia sebagai manusia, ya, naik ke langit pun sebagai manusia, maka turun kedua kali jadi roh atau jadi manusia? Jadi manusia. Lalu kenapa Anda percaya ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Yesus dalam bentuk roh? Padahal dalam kitab Anda sendiri, dalam kitab Korintus dikatakan sebab iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Kenapa tidak dikritisi itu? Coba, siapa Yesus menurut Yesus menurut Anda? Silakan jawab, saudaraku. Ini kita jujur ya, kita nggak usah pakai tendensius deh. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan dibuka mic-nya. Nggak, mic-nya nggak kedengaran. Mic-nya nggak. Mic dibuka, mikrofon. Ya, ini ternyata tentang Yesus memperkenalkan Sang Bapa kepada murid-muridnya, dan konteksnya adalah bagaimana murid-muridnya dia menjadikan murid-muridnya adalah menjadi satu bagian dalam dirinya, ya. Di situ ya, Kak Rifa ya. Karena Terus? dikatakan di ayat yang ke-21, kalau kita melihat, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, dalam aku, dan aku dalam engkau, ya, agar menjadi satu dalam satu kesatuan, ya. Terus satu Hanya apa? satu. Ya, Satu apa? Kalau menjadi yang satu dimaksud kesatuan satu, lingkup. Iya. kalau yang dimaksud satu dalam definisi Tritunggal, berarti Tuhan Anda banyak. Karena murid-murid juga satu dengan Yesus dan Bapa. Hati-hati, brother. Menjelaskan sesuatu itu saran saya adalah pahami etimologi, terminologi, dan esensi. Karena ketika Anda terburu-buru menjawab, konsekuensi logik sedang menunggu Anda di belakang. Saya juga membaca kitab Anda kok. Yesus berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu. Kalau Bapa dan Yesus satu dalam makna Tritunggal dan doktrin Kristen, maka terimalah kenyataan bahwa murid-murid juga adalah Tuhan. Karena permintaan Yesus apa? Jadikan mereka dan aku satu sama seperti engkau dan aku satu. Maka di Islam mudah ini dijawab. Satu apa? Satu dalam hal pengajaran.
Apa yang diajarkan Bapa, diajarkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, diajarkan murid-murid, itu baru make sense. Tapi kalau satu plek ketiplek kayak sosis, bahaya, Tuhan Anda jadi banyak nanti, termasuk murid. Kan seperti itu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, ini kan pilihan. Diskusi itu kan kita tidak memaksakan pendapat. Kalau saya salah, Anda koreksi, tapi bantah dulu saya. Kalau saya nggak bisa dibantah lalu dikoreksi kan lucu. Bantah, tunjukkan mana yang benarnya. Itu yang namanya dialek. Begitu, brotherku. Silakan, lanjut. Saya akan membantah satu saja, Kak Yang Umi. mana? Tentang Yesus adalah Islam, itu saya akan membantahnya. Kenapa? Silakan. Karena begini, Islam itu boleh ada itu sejak kedatangan Muhammad, ya. Islam Oke. itu ada. Sedangkan Yesus sendiri jauh sebelum Muhammad lahir, Oke. dia sudah ada, ya. Jadi saya membantahnya di situ. Saya boleh bantah kembali bantahan itu? Ya silakan, ini kan kita sedang berdiskusi. Mantap. Ketika Anda mengatakan Islam secara historis hadir di zaman Nabi Muhammad, itu betul. Tapi historis bukanlah parameter kebenaran secara teologis, karena agama Islam tidak bersandar kepada sejarah dan historis. Ya, historis itu karya manusia, teologi itu dari Tuhan. Maka secara historis saya akui bahwa Islam hadir di abad ke-7. Historis loh ya. Historis itu kan kemampuan manusia mengkaji loh. Maka secara historis Adam itu tidak ada. Paham? Karena Adam bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Makanya saya tidak bisa menyandarkan agama kepada sejarah. Saya ulangi kembali nih. Secara historis saya akui Islam ada di abad ke-7. Tapi Islam tidak bersandar kepada historis. Karena kalau Islam bersandar kepada historis, maka Abraham dan Adam itu bukan tokoh yang bisa dikatakan eksis secara historis. Karena memang mereka bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Satu. Tapi saya katakan Yesus ini secara esensi dan hakikat adalah Islam. Kenapa? Esensi Islam artinya adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan yang benar, yang esa, satu-satunya, transenden, tak berbentuk, maha kuasa, tidak kontradiksi dengan sifatnya, yang mengajarkan ajaran pada para nabi-nabi terdahulu yang benar secara estafet kenabian, fundamentalnya sama, garis besarnya ada, benang merahnya sama. Itu apa? Tuhan itu ehad, ahad, satu-satunya, only one, tunggal, nothing else. Kemudian mengajarkan bahwa mengikuti perintah Tuhan adalah jalan keselamatan dan juga pertaubatan, bukan darah, dan tumbal. Kemudian yang ketiga, mengajarkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu diajarkan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang transenden, the only one God, the true God. Ya, itu esensi Islam adalah itu, tunduk patuh, karena Islam berasal dari kata aslam, salim, dan juga salam. Maka ketiga akar kata ini, tiga kata ini membentuk satu esensi Islam yang ada pada diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar. Maka Yesus adalah Islam karena dia salim, dia suci. Kecuali Anda bantah dia nggak suci, dia berdosa, oke, nggak apa-apa. Yesus anak Maria itu salam, dia damai, selamat, menyelamatkan, dan dia juga adalah orang yang membawa damai. Karena nabi-nabi semuanya begitu. Dan dia adalah aslam, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, karena para nabi seperti itu. Maka dari tiga asal muasal kata aslam itu, dia adalah Islam karena dia selamat, membawa keselamatan, dia salim, suci, dan dia juga mengajak orang untuk suci, dan dia juga aslam, tunduk kepada patuh kepada Tuhan dan mengajak orang untuk patuh. Dari sinilah esensi dia aslam. Kalau Anda membantah tidak masalah. Anda katakan yang mana mau Anda bantah. Dia salim, oke, dia tidak suci, nggak apa-apa. Dia tidak patuh kepada Bapa, nggak apa-apa. Dia tidak membawa damai, ya sudah, itu pun tertulis di kitab Anda. It's okay, kita berdamai di sini. Jadi kalau dia tidak aslam, tidak salim, tidak salam, tidak Islam, berarti dia kebalikan. Dia pemberontak, dia tidak suci, dia tidak patuh. Clear. Tapi menurut saya secara esensi dia sama seperti nabi-nabi terdahulu. Islam, Muslim. Islam ajarannya, Muslim orangnya. That's my point. Secara esensi, not historis, because my religion tidak bersandar kepada historis. Kalau agama saya bersandar kepada historis, Adam bukan tokoh historis, Adam tidak ada. Adam is not Adam doesn't exist ya, tidak eksis. Bahkan Tuhan itu tidak eksis karena tidak masuk ke dalam wilayah historis.
Maka agama saya tidak pernah bersandar kepada historis, tapi kepada wahyu Tuhan. Apa wahyu Tuhan? Informasi dari Tuhan yang bisa saya buktikan kebenarannya. Silakan. Iya, itu sah-sah saja pendapat Kak Rifa ya. Menurut Kak Rifa ya demikian, dan saya juga bersyukur tadi Kak Rifa menjelaskan dengan rinci panjang lebar bahwa Yesus itulah karakter yang baik, yang mulia, yang patut ditiru, dicontoh dan diteladani. Oh yes. Dengar ya teman-temanku yang muslim yang lainnya, jangan Betul. sekali lagi ada di antara kalian yang menghujat Yesus. Kalau kalian menghujat Yesus, Betul. otomatis kalian telah menyangkal apa yang telah dikatakan oleh Kak Rifa tadi ya. Tunggu, Tetapi umat memang Islam bentar. dalam hal ini Interupsi, saya melihat interupsi. kalau Kak Rifa belum bisa menerima tentang ketuhanan Yesus, itu saja. Dan juga kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku ada sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu maknanya Semua dalam nabi firman. Anda juga ada sebelum Abraham ada, karena Anda sebagai ruh. Dengar dulu. Ya, kalau kami tidak sulit menjelaskan itu. Seluruh yang Allah ciptakan sudah ada sebelum Abraham ada di Lahul Mahfuz. Bahkan Yeremia dalam kitab Anda baca, dia sudah dikenal Tuhan sebelum dilahirkan. Sebentar, brotherku, saya mau interupsi dulu. Orang Islam kalau menghujat Yeshua HaMasyiah, dia batal keislamannya. Anda mengapresiasi kami yang tidak menghujat Yesus, betul? Tapi kenapa Anda menghujat Yesus? Dalam hal apa saya menghujat Yesus? Anda percaya kitab Galatia? Galatia berapa itu, Kak? Galatia pasal 3 ayat 13, Anda percaya itu? Galatia pasal 3 ayat 13. Iya, tentu sebagai orang Kristen ya saya percayalah dengan ini Lah, yang tertulis. kenapa Anda menghujat Yesus, mengatakan dia terkutuk? Kami nggak pernah mengatakan dia terkutuk. Menurut teks dan konteksnya di situ kan tentang penebusan. Jadi menurut sejarawan, jadi keyakinan atau kebiasaan orang Yahudi, siapapun yang tergantung di kayu salib itu dianggap adalah orang yang terkutuk. Betul Menurut tidak? Anda dia terkutuk nggak? Dia dalam konteks ini adalah menanggung kutuk ya setiap pelanggaran yang dibuat oleh manusia ya pada saat itu, termasuklah Adam dan Hawa karena telah Oke. jatuh dosa. Saya punya hutang, saya nggak mampu bayar. Anda tanggung hutang saya. Anda jadi berhutang nggak? Gimana? Saya punya hutang, saya nggak sanggup bayar. Lalu Anda tanggung hutang saya. Anda jadi berhutang nggak? Ya, itu kalau dalam konteks seperti itu ya saya Oke, berutang. itu. Nah, Anda terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Dia tanggung kutukan Anda. Jadi terkutuk nggak Yesus? Ya dia menerima kutuk itu, makanya dia harus Nah, dan Anda percaya? kematian Ya, itu. dan Anda kematian percaya dia terkutuk? dalam konteks ini, dalam teks ini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu ada tertulis dalam kitab. Iya, saya tahu. Ada tertulis Dalam kitab, dikatakan dalam kitab, terkutuklah orang yang digantung Iya. di kayu salib, begitu kan? iya, di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa yang mati di tiang salib terkutuk. Yesus mati Iya. di tiang salib nggak? Di tiang salib. Berarti menurut kitab Perjanjian Lama dia terkutuk nggak? Iya, dia menerima kutuk setiap manusia, akhirnya dia menanggungnya. Menerima kutuk jadi terkutuk nggak? supaya orang mendapat berkat Saya nggak dari tanya Tuhan. alasannya, saya tanya dia terkutuk ayat nggak? 14-nya nih Karipa, ayat 14-nya Brother, itu kakak juga harus membacanya dong. Alasannya kan Makanya- saya nggak tanya, saya tanya dia terkutuk. Saya kan gini nih, saya tanya Amanda, Anda terjatuh karena saya gini-gini. Yang saya tanya, Anda terjatuh nggak? Karena saya gini-gini. Lah yang saya tanya, Anda terjatuh atau enggak? Kok ngejelasin? Yang saya tanya, dia terkutuk nggak? Simple question. Why you berbelit-belit, saudaraku? Ini bukti Anda punya nalar. Nalar Anda bertentangan dengan jawaban Anda yang Anda harus jujurkan. Anda tidak jujur. Jelas di situ terkutuklah yang mati di tiang salib.
Kenapa Anda tidak bisa jujur? Sulit ketika Anda jujur, Anda bernalar pada saat bersamaan. Karena kejujuran Anda ketika jujur itu menghancurkan naluri Anda, di mana ada orang yang Anda tuhankan justru terkutuk. Inilah kenapa saya katakan yang namanya agama yang benar tidak mungkin bertentangan dengan naluri, tidak mungkin bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Bukti bahwa Anda sedang menunjukkan bahwa Yesus di situ terkutuk itu bertentangan dengan naluri, Anda tidak menjawab pertanyaan saya dengan cepat. Yang saya tanya adalah, menurut Galatia pasal 3 ayat 13 itu, Yesus terkutuk enggak? Sesimpel itu, brother. Saya kan nggak tanya kenapa dia terkutuk, ngapain dia terkutuk, itu nanti kita bahas. Yang saya tanya, menurut ayat itu dia terkutuk atau tidak? Simple question, brother. Saya nggak dengar suara Anda kalau Anda bicara karena Anda memute. Gimana, brother? Menurut Galatia pasal 13, dia terkutuk atau enggak? Ya. Berat kan, saudaraku? Terkutuk atau enggak? Gitu aja sih. Iya betul, makanya saya bilang saya tidak mau jadi Kristen, karena kalau saya jadi Kristen saya menghujat Yesus. Islam tidak pernah mengutuk Yesus. Bahkan kami tidak percaya dia dilecehkan di tiang salib. No. Kami tidak percaya Tuhan yang Maha Kasih itu menurunkan Rasul dan Nabinya untuk dilecehkan. Tuhan macam apa yang seperti itu? Makanya kami tetap menjadi Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kalian mengatakan ajaran kasih. Pada saat bersamaan kalian suka dengar kami memuji Yesus. Kalian yang katanya memuliakan Yesus, tapi apa yang terjadi? Malah percaya Yesus juga terkutuk. Itu namanya hipokrit. Pada saat Anda mengatakan saya manis, pada saat itu Anda percaya juga saya jelek. Itu namanya hipokrit, bertentangan, kontradiksi. Itu aja sih. Saya tidak mau memaksakan saudara saya biar nyaman di komal saya, biar nanti nggak bosan masuk ke komal ini, biar tetap Oke, mau. saya boleh bertanya nggak ini? For you, my brother, 1001 pertanyaan Anda, silahkan bertanya. Kita close aja lah, kita close aja ya. Saya nggak mau membebani. Begini Kak Ripa ya. Menurut Kak Ripa, boleh nggak kita sebagai orang yang beragama datang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia atau mati? Oke. Di dalam Islam, berdoa itu hanya kepada Allah. Jangankan kepada orang yang mati, kepada orang hidup aja nggak boleh berdoa. Jangankan kepada yang mati loh ya, kepada yang hidup aja nggak boleh berdoa, apalagi kepada yang mati. Karena berdoa itu dari kata doa, menyeru, memohon, meminta. Itu hanya kepada Allah. Oke, bagus sekali. Tapi bagaimana kalau pada kenyataannya orang Islam itu masih berseru-seru berdoa pada orang yang telah mati? Bagaimana? Siapa itu? Sesatlah dia. Ya, termasuklah Kak Rifa. Kapan saya berdoa apa orang mati? Anda kok nuduh-nuduh saya? Emang Anda pernah lihat saya berdoa? Jadi saya nggak sukanya kalau udah kayak gini nih ya teman-teman ya. Guys, brother, kalau saya respect kepada Anda, minimal kalau Anda ngomong tuh yang ngerti lah. Emang Anda pernah lihat saya berdoa? Apa perkataan doa saya coba? Kepada siapa saya berdoa? Aduh, saya jadi nggak respect nih. Tadi saya mau respect jadi nggak. Ayo, kapan saya berdoa sama orang mati? Ya tunjukkan fakta lah. Ya saya minta faktanya mana? Duh, parah nih. Hari ini sampai hari ini kalian termasuk Kak Rifa masih ini ya, berdoa minta syafaat Nabi ya kan? Kamu ngerti nggak dengan yang kamu omongkan itu? Berdoa meminta syafaat Nabi, berdoanya kepada Allah. Berdoa itu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya syafaat Nabi nanti. Bukan berarti saya minta, ya Nabi, berikanlah saya syafaatmu, ya Nabi. Itu baru ke Nabi. Berdoanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Kalau saya minta, ya Allah, pertemukanlah saya dengan Nabi saya, itu berarti saya berdoa kepada Nabi? Enggak. Saya minta kepada Allah supaya nanti saya bertemu sama Nabi. Mana ada saya berdoa kepada Nabi? Emang saya kepada Nabi mintanya? Saya mintanya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba
Apa doa saya ketika saya minta kepada Nabi? Ya Nabi minta duit, ya Nabi minta jodoh. Mana doanya itu? Brother tuh nggak ngerti. Makanya brother tuh harus tahu awal-awal doa tuh selalu diawali dengan Allahumma, ya Rabbana, Allahumma. Kami kepada Allah, brother. Nggak ada kami meminta kepada Nabi Muhammad. Syirik. Kalau ada umat Islam yang meminta kepada Nabi Muhammad, syirik hukumnya, brother. Ya itu kan menurut ini Kak Rifa, tapi faktanya banyak seperti itu sih. Anda bilang fakta, tapi Anda menuduh saya aja udah aneh Anda. Pernah lihat saya berdoa nggak? Nggak pernah sih. Terus tadi ngomongnya fakta kalau saya berdoa kepada orang mati. Berarti ini adalah kebohongan publik Anda bawa di sini. Tidak begini, maksud saya Tuh, ini ketika parah kalian nih. itu melakukan selawatan itu, Salawat Ya. apa bacaannya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. nah Allahumma. itulah dia yang saya maksudkan. Loh, Ya, kalian Allahumma artinya apa? Allahumma artinya apa? Nih, orang Kristennya gini nih, nanya udahlah salah. Dengar ya, saya tidak punya kewajiban mencerdaskan kamu, membuat kamu paham. Saya hanya punya kewajiban menjawab sebagaimana surah Ali Imran ayat 20. Apa kata Allah saya? Tugas kalian hanya menyampaikan. Ya, saya bacakan dalilnya nih. Saya nggak mau debat kusir sama kamu. Kamu menolak paham, tidak apa-apa. Itu urusan kamu. Bersenang-senanglah dengan kesesatan. Ya, kata Allah saya. Katakanlah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aslamtum, ya, aslamtum, aslamu, faqadih tadau, wa in tawallau fa innama alaikal balagh, wallahu basirum bil ibad. Dan kewajiban saya hanya menyampaikan, ya. Apa kamu telah berserah diri kepada Allah? Jika mereka berserah diri, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanya menyampaikan. Saya sudah katakan kepada Anda, berdoa itu hanya kepada Allah. Baca itu Allahumma sholli ala. Nih. Ya, ini kamu saya liatin nih. Nih biar kamu paham nih, ha? Kamu kan nggak mungkin kamu ngerti bahasa Indonesia nih. Nih, saya ajarkan kamu nih. Saya liatin nih. Nih. Bentar dulu ya. Bentar. Saya cari buka dulu. Sabar ya. Saya lagi buka laptop saya ketutup. Ini dia. Mana dia nih? Kita cari dulu satu nih. Nih. Nih ya, kamu lihat nih ya. Kamu perhatikan baik-baik, Dos. Tugas saya hanya menyampaikan ya. Kamu memilih menerima atau tidak itu bukan urusan saya lagi ya. Saya tidak ada kewajiban memaksakan kepada kamu nih. Nih kamu lihat nih. Allahumma sholli ala. Kamu lihat nih latinnya. Allahumma sholli ala. Kamu lihat artinya nih. Ya Allah. Ya Allah. Ada ya Muhammad. Tolonglah saya. Ada gitu. Enggak. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad. Artinya kami ini memintanya kepada Allah. Kami nggak pernah syirik. Kami nggak pernah doanya transit. Maaf ya, kami bukan agama yang doanya transit ke anak dulu baru ke bapak tuh nggak ada begitu. Ya, doa tuh nggak perlu transit, langsung aja kepada Tuhan, langsung berdoa. Ngapain transitan? Brother, ada lagi, saya mau istirahat juga nih. Tadi saya janjinya 15 menit. Kalau mau lagi, nanti naik lagi aja ya. Kalau seandainya next time, follow lagi aja, follow aja akun saya nih. Ini saya follow kamu ya, follow saya biar kamu bisa naik ke sini nanya-nanya terus. Oke, tapi sebelumnya terima kasih banyak atas dialognya. Walaupun tadi saya agak sedikit tegas, bukan berarti saya marah ya. Karena namanya mengajari seseorang itu terkadang sekali nggak dengar, dua kali nggak dengar, tiga kali itu kayak ada suara keras supaya penekanan. Saya nggak boleh marah kepada kamu karena kamu Kristen, wajar kamu salah paham karena kamu tidak belajar ya. Tapi kembali lagi bahwa kebenaran itu mutlak datang dari Allah dan Allah yang mampu mengislamkan, dan saya tidak mampu mengislamkan. Saya hanya mencoba sekuat tenaga menjelaskan. Paham nggak paham itu bukan urusan saya ya. Nah, jadi
mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati kamu tadi. Ini adalah diskusi sama-sama kita. Kalau menurut kamu saya salah, silakan ajarkan saya terima. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan mana yang benar mana yang salah, maka kamu tidak berhak mengatakan saya salah. Tapi ketika kamu menyebutkan sesuatu yang salah, saya wajib untuk meluruskan kamu, oke? Tapi kembali lagi, perbedaan agama kita tidak menjadi asbab kita saling membenci, karena beragama adalah hak di sini di Indonesia. Kita saudara senegara tapi berbeda dalam keyakinan, bukan berarti kita saling benci. Diskusi is diskusi, dialek is dialek. Ya, saya tidak membenci Anda karena saya tidak mengenal Anda secara personal. Ya, baik teman-temanku semua, terima kasih buat saudara-saudaraku Kristen yang hari ini luar biasa. Kamu luar biasa, ya, yang sangat sopan. Ada beberapa orang, ada 3 tadi yang bagus, ya, diskusinya enak, teratur, terstruktur, ya. Tenang jiwa kita mendengarkannya, ya. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu, tidak bosan di komen saya, tidak ragu-ragu diskusi dengan saya, karena saya nggak pernah gigit orang, saya cuma cabut bulu hidung. Kalau itu pun macam-macam, kalau nggak macam-macam saya nggak cabut bulu hidungnya, ya. Saya mencintai kalian gak karena Allah, justru karena cinta saya lah saya belajar untuk kalian supaya kalian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Sorry, saya mute yang menghujat, ya, dan umat Islam nggak perlu dibalas penghujatan dengan penghujatan, biarkan saja, biar saya mute aja. Nanti saya akan angkat moderator untuk bisa memute orang-orang yang menghujat Allah. Tapi kalau saya dihujat, jangan kalian, biarkan saja, oke? Baik brotherku, Mr. Degli, saya turunkan. Thank you so much for your question and for our discuss, ya. For our discuss like that, ya. Thank you so much, very 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 well. Oke, mucho gusto, my brother, ya. Buenos dias, buenos noches, buen dia, everyone, ya. Gracias, ya. Gracias, ya. Yes, thank you so much for everything. Jangan lupa doakan saya supaya saya sehat selalu, supaya saya bisa supaya selalu bisa saya mengajak teman-teman kita diskusi, ya. Tolong jangan kalian bilang saya ini ustazah lah, saya calon ustazah mah, saya adalah bunda gembala lah, ya. Nah ini, ya. Oke, kalau begitu I love you full semuanya. Jangan lupa follow akun-akun saya semuanya, kayak Magdalena ini follow, tolong follow, ini akun baru mah, ini harus besar mah supaya saya bisa live tolonglah, ya. Ya, jangan menghujat umat Islam. Biarkan umat Kristen menghujat pribadi saya, tapi jangan menghujat Nabi Allah, Nabi Muhammad dan agama kita. Itu baru saya mute, ya. Itu ya teman-temanku cintaku, I love you. Saya close dulu lah, saya juga punya aktivitas, ya. Assalamualaikum. Oke, kita baca doa kafaratul majlis dulu, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.